Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur dalam anugerah Tuhan kita dapat kembali bertemu dalam seri pembinaan yang kita boleh berlanjut setiap bulan satu kali. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Kita bersyukur Tuhan memelihara hidup kita sampai hari ini. Nah, tema kita hari ini adalah tentang tema yang diberikan pada saya, haruskah saya dilahirkan kembali? Haruskah saya dilahirkan kembali? Bapak Ibu, apakah dalam kehidupan kita pernah mendengar akan kata ini, yaitu dilahirkan kembali, atau kadang disebut lahir baru dalam kehidupan kita? Mungkin ada pernah tanya, kamu sudah lahir baru belum? Apa kamu sudah dilahirkan kembali? Kira-kira seperti itu. Nah, tema ini adalah tema yang sangat penting sebenarnya dalam kekristenan, karena tema ini adalah tema yang mengawali kita sebagai seorang Kristen. Kita jadi orang Kristen, waktu kita percaya Tuhan Yesus, itu baru kita disebut sudah lahir baru. Kalau kita belum mengalami kelahiran baru, kita Kristennya masih KTP, orang sebut gitu ya. Kita belum sungguh-sungguh percaya Tuhan. Kita Kristen hanya di KTP kita, tapi hati kita, hidup kita belum. Nah, seorang yang sudah lahir baru dapat disebut sebagai seorang Kristen yang sejati. Maka tema kita hari ini sangat penting buat kita. Nah, seri ini kita bisa belajar dengan secara pelan-pelan, dengan sederhana, tapi kita bisa mengerti. Apakah saya sudah lahir baru? Atau tema kita hari ini, haruskah saya dilahirkan kembali? Perlu Bapak Ibu sekalian ya. Mari kita buka firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal ketiga ayat 1 sampai ke 8, jadi dasar kita tentang lahir baru ini. Yohanes pasal 3 ayat pertama sampai yang ke-8, saya bacakan buat kita semua. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikian bacaan firman Tuhan. Berbiasa orang baca firman Tuhan, merenungkan, melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, bagian tadi kita baca adalah bagian yang paling penting yang kita boleh tahu tentang kelahiran baru. Bagian ini langsung dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam satu percakapan dengan seorang bernama Nikodemus. Siapakah Nikodemus? Di sini dikatakan dia seorang Farisi, dia pemimpin agama Yahudi. Jadi dia bukan seorang yang bodoh, tapi dia seorang yang sangat mengerti firman Tuhan. Nah, dikatakan di Alkitab dikatakan dia seorang pengajar, dan dikatakan dia datang pada waktu malam mencari Tuhan Yesus. Ada orang mengatakan mungkin karena dia takut atau dia malu gitu ya, atau dia sungkan, dia secara diam-diam datang malam hari bertemu Tuhan Yesus gitu, nggak mau diketahui oleh orang lain. Tapi juga orang mengatakan ada kemungkinan juga dia ada kesibukan. Siang hari dia harus bekerja sebagai seorang pengajar, seorang Farisi, dia ada pemimpin waktu itu, dan kesibukan dia baru malam hari bisa mencari Tuhan Yesus. Bisa juga Tuhan Yesusnya yang memang sangat sibuk juga. Jadi Nikodemus berpikir malam hari mungkin Tuhan lebih ada waktu lebih panjang, dia bisa datang bertemu Tuhan Yesus. Paling enggak Nikodemus ingin punya waktu yang cukup, dia bisa ngobrol dengan Tuhan Yesus. Itu yang kita tahu dalam bagian kita baca ini. Maka dikatakan waktu dia datang bertemu dengan Tuhan Yesus, dia langsung menyapa dan dia menghormati Tuhan sebagai seorang rabi, seorang guru. Dia sendiri seorang Farisi, seorang guru juga, dan dia menghargai Tuhan sebagai seorang guru juga. Lalu kemudian dia bertanya, dia perkenalkan diri, dia mengakui kepada Tuhan Yesus, dikatakan ya. Langsung kemudian kita melihat dalam percakapan itu yang Alkitab catat buat kita, Tuhan langsung mengatakan kepada dia tentang kelahiran baru. Dikatakan Tuhan berkata, "Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Lalu kemudian Tuhan ulang lagi, "Sesungguhnya seorang yang tidak dilahirkan dari air dan roh tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Maka dikatakan, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Jadi dalam percakapan yang singkat itu yang Alkitab catat buat kita, dalam percakapan dengan Nikodemus, Tuhan tekankan dengan jelas, kamu harus dilahirkan kembali supaya kamu bisa melihat kerajaan Allah. Kamu harus dilahirkan kembali supaya apa? Dikatakan, kamu bisa masuk dalam kerajaan Allah. Nah dikatakan, maka dikatakan, jangan heran, aku berkata kepadamu,
kamu harus dilahirkan kembali. Jadi Bapak Ibu sekalian, dilahirkan kembali itu begitu pentingnya. Tuhan tekankan dalam percakapan dengan seorang bernama Nikodemus ini. Jadi kalau kita bisa melihat di sini dikatakan begitu pentingnya kelahiran baru itu. Maka pada pagi hari ini mari kita bisa belajar bersama kan tema ini. Berapa pentingnya dilahirkan kembali? Tuhan Yesus katakan, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah dan kamu tidak bisa masuk kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah tentu dalam Alkitab jelas kalau kita baca itu sangat banyak sisinya, tapi paling enggak kita mengerti kerajaan Allah adalah di mana satu keadaan di mana Allah menjadi raja, di mana Allah memerintah sebagai raja, itu kerajaan Allah. Jadi waktu dikatakan seorang bisa melihat kerajaan Allah, dia bisa melihat bagaimana Allah bertahta, Allah memegang kendali, bagaimana Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa itu nyata, dia bisa melihat. Bahkan kemudian dikatakan seorang dikatakan yang dilahirkan kembali bisa masuk dalam kerajaan Allah. Dia bisa masuk. Dia masuk dalam kerajaan Allah di mana Allah memerintah di sana. Itu secara sederhananya. Kalau dengan bahasa sederhana yang waktu itu orang bisa pahami juga, kalau dalam bahasa kita hari ini adalah diselamatkan. Bagaimana seorang bisa diselamatkan? Harus dilahirkan kembali. Baru bisa masuk dalam kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah sempurna kelak kerajaan surga. Kalau kita lihat di Alkitab ada penekanan yang lain lagi, Bapak Ibu sekalian. Kelak kita semua masuk surga, dikatakan yang sudah dilahirkan kembali, baru bisa masuk ke dalam surga. Nah itu pentingnya dilahirkan kembali. Jadi kalau kita lihat sebagai seorang Kristen, dilahirkan kembali satu hal yang sangat penting. Karena apa? Syarat kita diselamatkan. Kalau kita belum lahir baru, kita belum selamat, kita nggak bisa masuk kerajaan Allah. Berarti kelak kita nggak bisa masuk ke dalam kerajaan surga, kita nggak bisa masuk surga. Nah sederhana seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah kalau begitu apa itu dilahirkan kembali? Dalam bahasa aslinya dilahirkan kembali itu dikatakan dilahirkan dari atas. Jadi itu penekanan bukan lahir pengulangan gitu ya dari perut seorang ibu, tapi dilahirkan dari atas dikatakan. Satu kelahiran yang sifatnya rohani, sehingga waktu ditanyakan tadi, waktu Tuhan mengatakan, Nikodemus sendiri bingung, dikatakan, masa dikatakan bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau dia sudah tua? Dia sudah tua Nikodemus gitu, gimana lahir kembali? Nah maka dalam bahasa asli sebenarnya Tuhan katakan, yang Tuhan maksud dilahirkan kembali itu dia kan dilahirkan harfiah dari atas. Nikodemusnya bingung, apa maksudnya di atas dikatakan gitu kan? Maka Tuhan tekankan kembali di bagian bawah ya. Apa yang dilahirkan dari daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah Bapak Ibu sekalian, dilahirkan kembali atau dilahirkan dari atas adalah satu kelahiran secara rohani. Dari mati secara rohani, kalau kita lihat secara sederhana menjadi hidup secara rohani. Kita ingat Bapak Ibu kisah Adam. Waktu Adam jatuh dalam dosa, Alkitab mengatakan, Tuhan katakan kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati. Itulah kematian yang terjadi. Waktu Adam awalnya diciptakan, Adam bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Nah setelah Adam jatuh dalam dosa, Tuhan katakan kamu akan mati. Dan waktu itu dikatakan Adam tidak mati secara jasmani, tapi secara rohani. Karena sejak itu setelah Adam jatuh dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah terputus. Manusia tidak bisa lagi memandang pada Allah, dia bisa lagi berkomunikasi dengan Tuhan, dia jauh dari Tuhan. Itu dari Adam, mati secara rohani. Nah kelahiran baru dikatakan ada satu peristiwa di mana dari mati kembali menjadi hidup kembali. Kalau kita sederhana berarti manusia bisa kembali bersekutu dengan Tuhan, kembali datang kepada Tuhan, kembali bisa memandang kepada Tuhan, kembali bersekutu dengan Tuhan. Itu waktu manusia kembali dihidupkan, lahir kembali. Nah itu yang dapat kita lihat dalam bagian ini. Maka di sini dikatakan tadi, waktu Adam jatuh dalam dosa, dia tidak bisa lagi melihat kerajaan Allah. Tapi setelah kalau kita melihat kelahiran baru, lahir baru, dia lahir kembali, dikatakan kita dapat kembali melihat kerajaan Allah. Kita secara rohani kembali dihidupkan, kembali bisa datang kepada Tuhan. Nah, sifat daripada kelahiran kembali atau lahir baru ini, Alkitab jelas katakan kamu harus dilahirkan kembali dan dilahirkan dari atas, dikatakan gitu ya. Itu jelas dikatakan sifatnya pasif, dan Alkitab di bagian bawah Tuhan katakan dilahirkan dari air dan roh. Di situ jelas adalah Roh Kudus. Nah, dilahirkan dari Roh Kudus berarti kelahiran baru adalah karya Roh Kudus. Dan itu betul-betul karya Roh Kudus sepenuhnya, bukan karya manusia. Jadi kita tidak ada andil apa-apa manusia. Sungguh-sungguh Roh Kudus yang mengerjakan sepenuhnya kelahiran kembali itu. Lalu kemudian kelahiran baru itu, dikatakan kelahiran kembali itu terjadi secara instan.
Jadi begitu cepat, satu kali langsung terjadi, langsung lahir gitu. Kayak kalau orang proses melahirkan, Bapak Ibu bisa lihat kan, waktu seorang bayi dilahirkan ke dalam dunia nggak ada setengah-setengah kan. Begitu lahir ya lahir gitu. Antara belum lahir atau sudah lahir. Demikian juga lahir baru, kelahiran kembali. Lalu dikatakan itu terjadi hanya satu kali. Dalam bahasa jelas, dilahirkan kembali satu kali terjadi, dan itu satu yang terjadi begitu cepat gitu ya, terjadi satu kali secara instan. Nah, Bapak Ibu sekalian, juga Alkitab di bagian lain mengatakan kelahiran kembali itu juga ada satu proses yang kita sebut perubahan yang radikal, perubahan yang sangat luar biasa. Nah, dalam 2 Korintus, Paulus pernah mengatakan, 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu kelahiran kembali. Waktu orang percaya Tuhan Yesus, dikatakan waktu sudah mengalami lahir baru, dia kemudian percaya Tuhan Yesus, dikatakan di dalam Kristus dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, tadi dikatakan, Tuhan katakan kamu dilahirkan dari air dan roh. Air itu lahir, kalau banyak tafsir tentang air, tapi secara sederhana kita bisa melihat air adalah lahir secara fisik. Jadi secara fisik dikatakan kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Berarti kita harus lahir secara fisik dulu gitu ya. Kalau nggak ada lahir secara fisik kan kita nggak pernah ada, Bapak Ibu sekalian ya. Air dan roh. Jadi kita harus dilahirkan dari air dan roh. Air secara fisik kita lahir, lalu dikatakan secara roh itu karya Roh Kudus. Dikatakan demikian setiap kita. Setiap kita dikatakan kalau kita tidak lahir dari air dan roh, nggak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita lahir secara fisik, selada, tapi kita belum masuk kerajaan Allah. Kita masuk kerajaan Allah kalau kita juga dilahirkan dari roh. Jadi itu sederhananya Bapak Ibu sekalian. Itu sifat daripada dilahirkan kembali. Nah, sekarang yang penting buat kita, bagaimana kelahiran kembali itu terjadi, bagaimana prosesnya kira-kira dalam kehidupan kita. Nah, kalau Bapak Ibu kita boleh perhatikan dalam firman Tuhan, Alkitab dengan berbagai cara menjelaskan dengan jelas, kelahiran kembali itu kalau kita baca dengan teliti itu diawali dengan waktu kita mendengarkan, atau kita membaca, atau kita diajarkan firman Tuhan. Kita baca dalam Alkitab, Tuhan Yesus dikatakan dia kemana-mana dia mengajar firman Tuhan, dan itu baru memberitakan berita pertobatan. Firman Tuhan diberitakan kemana-mana, dia mengajarkan akan firman Tuhan. Lalu kelahiran kembali terjadi biasanya waktu seorang itu mendengarkan firman Tuhan, waktu dia diajarkan firman Tuhan, atau waktu dia dengar firman Tuhan, atau ada orang mengalami kelahiran kembali waktu dia membaca Alkitab sendiri, baca firman Tuhan. Maka kalau kita bisa melihat hal sampai di sini, Bapak Ibu sekalian, begitu pentingnya firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan tidak pernah ada kelahiran kembali, karena orang nggak tahu kebenaran apa-apa. Firman Tuhan waktu diberitakan gitu menjadi awal, menjadi satu benih awal yang membawa orang untuk ke proses bisa mengalami kelahiran kembali. Waktu orang mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu, dikatakan kemudian kita bisa melihat Roh Kudus berkarya di sana. Roh Kudus melahirbarukan, kemudian dikatakan firman Tuhan yang ditanam itu kemudian Roh Kudus berkarya dengan karya dia, dalam kedaulatan dia, Roh Kudus berkarya, terjadilah lahir baru. Waktu lahir baru terjadi, rohnya jadi hidup, dan jadi orang seperti sadar, seperti bangun, kira-kira gitu Bapak sekalian. Nah Bapak Ibu, maka kalau kita boleh melihat sampai di sini dulu Bapak Ibu, betapa pentingnya firman Tuhan. Tuhan pernah mengatakan ada orang yang tahu firman Tuhan, dia ngobrol sama Tuhan, dia belum percaya Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, kamu tidak jauh dari kerajaan Allah. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan membawa orang itu mendekat pada kerajaan Allah. Lalu Tuhan pernah berkata juga, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Orang yang betul-betul lapar dan haus akan kebenaran, akan firman Tuhan, pada satu saat dengan anugerah Tuhan akan dipuaskan. Tapi kapan dia dipuaskan, itu adalah kedaulatan Tuhan. Tuhan yang mengatur dalam waktu dia yang sempurna. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, awal daripada seorang bisa mengalami kelahiran kembali, itu diawali dengan firman Tuhan. Maka Bapak Ibu sekalian, hari ini sangat penting firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan berbagai cara firman Tuhan diberitakan, orang baca firman Tuhan, orang dengarkan khotbah yang berasal dari firman Tuhan yang betul-betul diberitakan, yang disampaikan, itu jadi benih, di mana melalui cara itu kemudian Roh Kudus berkarya. Waktu Roh Kudus berkarya, firman Tuhan yang didengar itu kemudian merubah satu kehidupan seorang. Kita katakan, waktu orang mendengar firman Tuhan, Tuhan membuka hatinya, atau Tuhan menerangi pikirannya. Saat itulah
kelahiran baru terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu proses yang terjadi. Jadi dengar firman Tuhan didengar atau dibaca atau ada di dalam hati, Roh Kudus itu kemudian bukakan hatinya. Jadi kalau dengan sederhana tadi Roh Kudus membangkitkan gitu ya, rohnya jadi hidup. Jadi kalau orang seperti mati, tahu-tahu bangun gitu ya. Waktu dia bangun, hasilnya apa? Saat itu juga dikatakan waktu Roh Kudus berkarya, kelahiran baru terjadi saat itu juga dikatakan, maka orang yang mengalami kelahiran baru itu waktu dari mati jadi hidup, rohnya itu, saat itu juga dia akan punya kesadaran. Dia langsung sadar akan dirinya. Sama Bapak Ibu sekalian kayak orang mati bangun gitu kan ya. Nah, jangan kan orang mati, orang tidur bangun gitu ya. Ini mati, dari mati hidup. Begitu dia hidup dia langsung sadar. Begitu dia hidup langsung sadar dia ada di mana. Waktu dia sadar ada di mana dia langsung sadar. Saya ada di hadapan Tuhan. Waktu dia terbuka dia baru sadar siapa diri saya. Itu kesadaran muncul dalam dirinya. Waktu dia sadar seperti itu baru dia kemudian menyadari di hadapan Tuhan saya adalah orang berdosa. Saya perlu Tuhan. Saya butuh pengampunan Tuhan. Nah, saat itu juga dia bisa menyadari keberdosaannya, dia bisa menyadari kebesaran Tuhan, dia bisa datang kepada Tuhan, minta pengampunannya, dia bisa bertobat, minta ampun kepada Tuhan, dia bisa mengambil langkah untuk percaya Tuhan Yesus. Dan disitulah keselamatan terjadi, Bapak Ibu sekalian. Dia mau datang pada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, minta pengampunannya, dan dia beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Nah, proses ini terjadi, kita tadi saya jelaskan sepertinya nyambung gitu Bapak Ibu sekalian ya. Tapi itu terjadi begitu cepat. Begitu kelahiran kembali terjadi, itu spontan langsung, begitu terbuka dia langsung sadar siapa dirinya, langsung dia datang sama Tuhan. Dia berdiri di hadapan Tuhan, kira-kira seperti itu. Itu proses yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Jadi kelahiran kembali itu, jadi kalau kita boleh lihat dalam proses itu, begitu Roh Kudus berkarya, dia lahir, dikatakan dari rohnya mati jadi hidup saat itu juga, dia langsung terbuka, dia langsung bisa datang sama Tuhan saat itu juga. Jadi ini satu proses yang terjadi seperti satu kesatuan Bapak Ibu sekalian bersambung gitu ya. Nah, proses ini ternyata Alkitab katakan itu proses yang kita sebut misteri gitu Bapak Ibu sekalian. Karena ternyata kelahiran baru itu dilahirkan kembali, itu ternyata nggak bisa diprediksi oleh manusia, nggak bisa diduga. Kapan terjadi, persisnya kapan itu nggak bisa diduga. Bapak Ibu boleh lihat hari ini, kalau ditanya kapan engkau pertama kali percaya Tuhan Yesus, kita mungkin susah. Ada orang sampai tulis tanggalnya gitu ya, tanggal sekian saya percaya Tuhan Yesus. Apakah betul? Nah, ada hasil yang akan bisa dilihat. Apa tandanya seorang itu sudah dilahirkan kembali? Nah, kalau kita baca dalam Alkitab, itu ada tanda yang bisa jadi jelas buat kita. Dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10, Alkitab mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini bagian lain yang Paulus katakan di Alkitab, dikatakan, kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, di Korintus Paulus katakan juga, hanya oleh karya Roh Kuduslah seorang bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dikatakan ya. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah bangkitkan dia dari antara orang mati, bahwa itu sungguh-sungguh Tuhan yang sudah bangkit, maka kamu akan diselamatkan. Nah, dikatakan dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi tandanya orang dilahirkan baru dari mana Bapak Ibu sekalian? Mulutnya dan hatinya itu bisa mengaku percaya Tuhan Yesus. Mulutnya mengaku, hatinya percaya, langsung saat itu juga kalau kita bisa melihat, bisa muncul seperti itu. Itu kelahiran, itu sudah terjadi lahir baru berarti. Nah, itu satu tanda buat kita Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita mau menguji apakah saya sudah lahir baru, kita bisa melihat apakah mulut saya sudah berani mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Hati saya percaya betul kepada Dia. Dia adalah Allah yang hidup, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Itu bisa muncul dalam hati, bukan dipaksa, bukan diajarin, bukan istilahnya dihafal Bapak Ibu, tapi satu keyakinan. Mulut mengaku, hati percaya. Itu bisa muncul dengan demikian. Karena itu kelahiran baru terjadi. Lalu hal yang kedua, tandanya seorang yang sudah dilahirkan baru, dia bukan hanya bisa mengaku dan percaya di hati dia akan, tadi Alkitab katakan, Tuhan katakan kan, kalau kamu sudah dilahirkan baru, atau kamu sudah dilahirkan dari atas, kamu akan melihat kerajaan Allah.
kamu akan masuk dalam kerajaan Allah. Atau dalam bahasa saya, kamu juga akan bisa mengalami kerajaan Allah dalam kehidupanmu. Orang yang sudah lahir baru bisa merasakan dan menyadari bahwa kerajaan Allah itu ada sungguh-sungguh. Allah itu bertahta dan Tuhan itu sungguh-sungguh hidup. Dia sungguh-sungguh menyadarinya. Dia sungguh-sungguh bisa percaya. Bahkan dia bisa mengalami kerajaan Allah itu dalam kehidupan dia. Dia bisa mencicipi berkat-berkat daripada kerajaan Allah. Misalnya Bapak Ibu sekalian, setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita bisa mengalami ajaibnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Setelah kita percaya Tuhan, kita bisa mengalami sukacita yang ajaib yang Tuhan kasih, yang kita merasa dunia nggak bisa berikan itu. Kita bisa mengalami damai sejahtera yang luar biasa di tengah badai kehidupan, di tengah segala kesulitan. Tuhan bisa berikan kita damai sejahtera yang melampaui segala akal, Alkitab katakan. Itu dari mana? Itu dari Tuhan. Itu kita bisa mencicipi berkat-berkat kerajaan surga yang mulai kita bisa nikmati sampai kelak sempurna di surga. Ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, begitu banyak anugerah. Kita bisa mencicipi kerajaan Allah yang kita boleh alami dalam kehidupan kita. Kita bisa mengalami, kita bukan hanya melihat, kita sudah masuk dalam kerajaan Allah itu, kita sudah mulai mengalami berkat itu ketika kita dalam dunia, sampai kelak sempurna waktu di surga bersama Tuhan. Nah Bapak Ibu, seorang yang sudah mengalami kelahiran baru, dia mengalami semuanya ini. Dia bukan cuma teori, oh Tuhan begini-begini gitu ya. Enggak, dia alami sendiri. Saya betul-betul percaya, saya betul-betul melihat, betul-betul mengalami bahwa sungguh kerajaan Allah itu ada dalam kehidupan saya. Saya masuk di sana. Itu yang seharusnya boleh dimiliki Bapak Ibu sekalian. Maka sampai di sini Bapak Ibu sekalian, kalau demikian haruskah saya dilahirkan kembali? Seorang Kristen yang sejati adalah seorang Kristen yang sudah mengalami kelahiran kembali, yang sudah lahir baru. Kalau dia belum lahir baru, Kristen dia hanya KTP Bapak Ibu sekalian. Nah itu sangat berbahaya. Nah bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah dilahirkan kembali? Atau dengan saudara, apakah kita sudah lahir baru? Kata yang sama Bapak Ibu sekalian ya. Lahir baru atau sudah dilahirkan kembali, kalau di dalam doktrin disebutnya regenerasi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ada satu kisah nyata yang pernah terjadi di masa yang lalu. Kalau kita baca tadi Nikodemus saya yakin dari Alkitab kesannya dia mengalami kelahiran kembali kemudian. Karena setelah dia ngobrol sama Tuhan Yesus, kemudian hari dia membela Tuhan Yesus, waktu Tuhan setelah disalib pun dikatakan dia yang datang mencari Tuhan Yesus untuk menguburkan Tuhan Yesus. Waktu itu dia ikut ke penguburannya. Itu Nikodemus. Tapi dari mana kita tahu Nikodemus kemudian bisa kira-kira mengenal Tuhan? Karena waktu dalam percakapan kalau Bapak Ibu baca di ayat berikutnya, terus mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sebarang saya percaya kepada Dia, katakannya Tuhan mengasihi dunia ini, karuniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, akan beroleh hidup yang kekal. Itu perkataan terus kepada Nikodemus. Bapak Ibu bisa baca di bagian bawahnya. Saya yakin firman Tuhan itu diingat oleh Nikodemus sampai satu saat dia sungguh-sungguh bisa percaya Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, dalam sejarah pernah ada seorang tokoh bernama Harry Ironside ya. Harry Ironside ini seorang Henry Allen Ironside atau dipanggilnya Harry Ironside. Nah, Ironside ini seorang tokoh yang dalam kekristenan yang terkenal di abad ke-19 sampai abad ke-20. Nah, dia waktu kecil itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Alkitab dalam kisah dia, dalam biografinya ya, bukan di Alkitab ya, kisah hidup dia dikatakan waktu dia umur 3 tahun dia sudah bisa menghafal ayat Alkitab. Bapak Ibu bayangkanlah, masih kecil, umur 3 tahun, masih anak kecil, sudah bisa menghafal ayat Alkitab. Umur 8 tahun dia sudah baca Alkitab selesai 1 kali. Kita ada mungkin umur berapa puluh tahun belum baca 1 kali Bapak Ibu sekalian. Dia baca seluruh Alkitab umur 8 tahun sudah selesai. Bahkan kemudian dikatakan dia waktu umur 14 tahun, dia sudah membaca Alkitab 14 kali dari depan sampai belakang. Kita mungkin ada yang seumur hidup belum sampai baca sebanyak itu Bapak Ibu sekalian. Dia umur 14 tahun. Lalu dikatakan dari kecil, dia itu karena dia baca Alkitab dari kecil, dia ke sekolah minggu. 1 kali dia pindah rumah. Di tempat yang baru, di situ nggak ada sekolah minggu. Apa yang terjadi? Waktu nggak ada sekolah minggu, dia kumpulin anak-anak di situ. Dikumpulin sangat banyak Bapak Ibu, tetangga-tetangganya, teman main gitu ya. Sampai hampir 100 anak dia bisa kumpulkan. Dia bikin tenda sendiri. Bikin tenda pakai karung, dia suruh anak laki-laki cari karung, anak perempuan jahit, jadi 1 tenda gitu ya. Nah, dia bikin sekolah minggu Bapak Ibu sekalian. Yang ngajar siapa? Dia. Bayangkanlah, dia baru umur 11 tahun. Dia menjadi seorang guru sekolah minggu, ngajar, yang dia ajar, setiap minggu dikatakan paling nggak ada 60 anak yang datang. Dari 100-an anak yang dia kumpulin itu,
ada 60 anak yang dengarkan sekolah minggu dia yang ngajar. Bayangin kita lihat sekolah minggu yang ngajarnya guru sekolah minggu umur 11 tahun. Itu yang terjadi dalam kehidupan dia. Nyatakan dalam kisah hidup dia itu sangat terpesona waktu dia umur 12 tahun ketemu ada di El Modi. Dia pengkhotbah besar ya. Waktu itu dia lihat kapan saya bisa khotbah seperti di El Modi ya. Ternyata 40 tahun kemudian dia menjadi penerus di El Modi, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, tapi dikatakan waktu dia umur sekitar 11 itu, kurang lebih ya, 11 sampai 14 itu, karena ini kisahnya yang saya baca di buku ya. Dia pernah ada seorang hamba Tuhan yang kenal dengan keluarganya, dulu pernah ketemu, dikatakan ya, bernama Donald Munro. Nah, Donald Munro ini datang berkunjung lagi ke rumah dia. Jadi orang tuanya bilang, kamu ingat nggak ini dulu kita pernah ketemu waktu kita ada berlibur kemana, ketemu hamba Tuhan ini. Nah, Donald Munro dikatakan ketemu main ke rumahnya, ketemu dengan si Ironside ini. Nah, si Harry Ironside ini dikatakan diajak ngobrol. Ternyata apa yang ditanya oleh Munro ini dikatakan. Munro cuma tanya gini, gimana kamu gitu ya. Oh iya dia merasa oke. Terus Munro hanya kasih satu pertanyaan. Dikatakan, apakah kamu telah dilahirkan kembali? Nah, pertanyaan itu dikatakan bagi dia agak mengganggu. Lalu dia bilang, oh iya dong, dia bilang, dari mana? Gitu kan, saya hafal Alkitab. Saya hafal seluruh Alkitab, dikatakannya, saya banyak hafal Alkitab. Dikatakan, lalu saya sering bagi traktat tahu ya Bapak Ibu ya, buku-buku kecil untuk orang bisa percaya Tuhan Yesus. Saya ke sekolah minggu. Itu yang terjadi. Jadi kalau pas Munro ketemu, hampir tiap hari kalau ketemu itu tanyain, kamu sudah lahir baru belum? Si hari ini dia kesal sekali dengarnya gitu ya, dia malas gitu ya sudah gitu. Tapi Munronya nggak mau ini, coba kamu ambil Alkitab, ajarin Alkitab ya itu ya, udah. Berapa tahun kemudian dikatakan, berapa lama kemudian, satu kali setelah 4 tahun kalau nggak salah, Munro ini datang lagi ke rumah dia, ketemu lagi, pertanyaannya sama, kamu sudah dilahirkan kembali nggak? Sampai pamannya si Hari bilang, wah pasti dong Pak, dikatakan dia udah pelayanan, dia ngajar sekolah minggu, dia segala macam gitu ya. Tapi tetap si Munro bilang, kalau kamu melakukan semua itu, dikatakan ya, nggak bisa lakukan semua itu, tapi kamu tetap akan ke neraka selamanya. Kalau kamu cuma begitu, itu mengganggu dia. Sampai satu kali Munro bilang dalam percakapan itu dikatakan, kamu harus percaya Tuhan Yesus dulu, baru kamu bisa melayani, dikatakan ya. Kamu selamat, kalau nggak bisa, kira-kira seperti itu. Nah, dia merasa nggak bisa terima, tapi kemudian dia sadari, iya jangan-jangan saya belum lahir baru. Nah, waktu dia merasa seperti itu, akhirnya dia selama 6 bulan ya hari ini bergumul. Dia tinggalin pelayanan, dia nggak ngajar sekolah minggu, dia malah sekarang udahlah saya hidup dalam dosa aja gitu. Dia jauh dari Tuhan, malah hidupnya berantakan kira-kira gitu ya. Tapi dikatakan satu saat dia nggak tahan, karena dia menghafal firman Tuhan dari kecil, dari beberapa waktu lalu itu kan gitu ya, bertahun-tahun. Firman Tuhan bicara di dalam hati dia, sampai satu saat dia merasa, betul, saya harus dilahirkan kembali. Kalau enggak saya akan binasa, saya akan masuk neraka selamanya, kira-kira gitu kan, tidak selamat. Saat itu dia percaya Tuhan Yesus. Saudara, dari cerita ini kemudian hari, memang hari saat ini Tuhan pakai luar biasa. Dia jadi seorang khotbah, dia mengarang banyak buku, jadi berkat bagi banyak orang kekristenan waktu itu. Nah, tapi satu pentingnya dari hari ini yang kita bisa belajar adalah apa, Bapak Ibu sekalian? Dia dari kecil hafal ayat Alkitab. Dia bisa mengajar Alkitab, jadi guru sekolah minggu. Tapi dia belum lahir baru. Untunglah ada seorang hamba Tuhan tadi yang ingatkan dia, kamu sudah lahir baru belum? Kalau enggak, semua yang kamu punya itu cuma hafalan, kamu belum kenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana dari kehidupan kita? Apakah Bapak Ibu juga sudah mengalami kelahiran baru? Apa kita sudah sungguh-sungguh mengalami pertemuan dengan Tuhan itu? Lahir baru atau kelahiran kembali itu saat dikatakan waktu kita baca firman Tuhan, saat firman Tuhan bicara dalam hati kita, membukakan mata kita sampai kita seperti dari mati kita jadi hidup. Kita langsung menyadari Tuhan ada. Tuhan betul-betul ada di depan saya dan saya seorang berdosa. Saya perlu Tuhan, saya perlu diselamatkan. Dan langsung saya juga bisa sadar saya butuh Tuhan Yesus. Dia untuk jadi juru selamat saya, jadi Tuhan saya. Bapak Ibu, apakah ada momen itu dalam kehidupan kita? Ada satu titik di mana kita menyadari keberdosaan kita. Kita sadar saya orang berdosa.
di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, di hadapan Tuhan yang Maha Suci, saya harusnya binasa. Tapi Tuhan mengasihi saya. Saya datang kepada Tuhan, minta pengampunannya, minta Tuhan ampuni dosa saya, minta Tuhan menjadi Tuhan dan juru selamat saya. Lalu dosa saya diampuni, saya diselamatkan. Itu hidup yang baru, Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian kita bisa merasakan, saya bisa percaya Tuhan ini sungguh-sungguh, saya bisa mengalami ajaibnya. Kerajaan Allah itu bukan melihat dari jauh, tapi melihat kerajaan Allah, bahkan saya masuk dalam kerajaan Allah, mengalami berkat Tuhan yang ajaib. Hati saya bisa percaya Tuhan sungguh-sungguh, hati kita, mulut kita ngaku, lalu kita bisa mengalami berkat Tuhan setiap hari. Nah Bapak Ibu, saya rindu setiap kita, kalau hari ini kita boleh mendengarkan akan uraian yang saya berikan secara sederhana, saya rindu Bapak Ibu sekalian juga, kita boleh kembali refleksi dalam kehidupan kita. Sudahkah kita dilahirkan kembali? Atau sudahkah kita lahir baru? Itu adalah karya Roh Kudus, tapi kita butuh datang kepada Tuhan. Kalau hari ini sampai hari ini kita belum mengalami itu, carilah. Kita baca firman Tuhan lebih banyak, carilah Tuhan. Alkitab Tuhan pernah mengatakan, kalau engkau terus mencari, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Satu saat dikatakan, kalau kamu terus mencari, dikatakan kamu akan dipuaskan. Karena Tuhan mengasihi kita. Firman Tuhan itu yang Tuhan berikan buat kita, pada suatu saat Roh Kudus akan bekerja, lahir baru terjadi secara spontan dalam kehidupan kita. Di sanalah kita boleh melihat ajaibnya anugerah Tuhan itu. Itu adalah anugerah Tuhan, bukan usaha kita. Terakhir saya ingat, saya pernah kenal seorang teman cerita seperti itu juga. Dari kecil dia ke sekolah minggu, dia hafal Alkitab. Saya pernah cerita mungkin gitu ya Bapak Ibu sekalian. Tapi dia baru kemudian dia betul-betul mengalami itu, dia merasa kenal Tuhan, lahir baru waktu dia kuliah. Bayangkan, dari kecil dia ke gereja. Dia melayani, bahkan dia bisa bawa banyak teman ke gereja. Dia bisa hafal Alkitab, agamanya dia nilai paling bagus di kelas. Tapi dia merasa belum kenal Tuhan. Nah itu pengakuan dia. Nah bagaimana dengan kita Bapak Ibu sekalian? Sekian lama kita jadi orang Kristen, apakah baru masih KTP, atau kita sudah sungguh-sungguh lahir baru? Nah saya rindu kesempatan ini jangan kita sia-siakan. Selama masih ada anugerah Tuhan, mari kita boleh mengalami kelahiran baru itu, anugerah Tuhan itu. Sehingga hidup di tengah dunia, kita tahu kita nggak pernah sendirian. Ada Tuhan yang mengasihi kita. Ada kerajaan Allah yang kita boleh alami berkat-berkatnya dalam kehidupan kita. Sehingga di tengah pergumulan apapun yang Bapak Ibu hari ini hadapi, kalau kita punya Tuhan, kita dikasih oleh Tuhan, kita aman dalam tangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, biarlah kami rindu Tuhan, firman-Mu yang sudah kami renungkan hari ini, Tuhan pakai menjadi berkat buat kehidupan kami. Tuhan tahu setiap orang yang mendengarkan akan firman-Mu hari ini. Tuhan tahu kalau kami sudah mengalami kelahiran baru atau kelahiran kembali, Tuhan, Engkau meteraikan, Engkau teguhkan iman kami di dalam Engkau. Karena kami tahu, kami boleh percaya Tuhan itu sungguh-sungguh anugerah Tuhan. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena apa-apa yang ada dalam diri kami, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Roh Kudus yang sudah menyingkapkan mata rohani kami dari mati, kami menjadi hidup kembali rohani kami bisa memandang kepada Tuhan, yang boleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Maka Tuhan tolong harta yang begitu berharga, ini menjadi satu hal yang terus kami alami dalam kehidupan kami. Betapa ajaibnya, kami semakin dalam mengalami berkat-Mu yang semakin dalam, mengalami ajaibnya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang ajaib ini Tuhan. Tuhan tolong kami terus bertumbuh dalam anugerah-Mu. Saya berdoa Tuhan untuk teman-teman mungkin di antara kami yang mendengar hari ini, kami baru menyadari mungkin kami belum pernah mengalami kelahiran kembali. Kami sesungguhnya belum mengenal Tuhan Yesus. Kami hanya ikut-ikutan pada orang lain. Kami hanya ke gereja, kami baca Alkitab, tapi sesungguhnya belum mengenal Engkau. Tuhan, biar belas kasihan-Mu juga Tuhan nyatakan bahwa pada kami kerinduan untuk mencari Engkau, mencari dalam kebenaran firman-Mu. Sampai satu saat dalam belas kasihan Tuhan, dalam anugerah-Mu, Roh Kudus berkarya, Engkau melahir barukan kami, melahirkan barukan teman-teman, boleh mengalami kelahiran baru di dalam Engkau, di mana juga kami boleh diselamatkan karena anugerah Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang berkarya melalui firman-Mu, Engkau teguhkan firman-Mu, Engkau berkarya dengan anugerah-Mu pada waktu-Mu dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Roh Kudus, Engkau melahir barukan, sehingga juga teman-teman yang belum mengalami boleh mengalami anugerah itu dan melihat betapa ajaibnya saat itu terjadi. Mereka bisa melihat ajaibnya kerajaan Allah yang Tuhan singkapkan. Mereka bisa melihat kerajaan Allah, bahkan mereka sudah dalam kerajaan Allah dan mengalami anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, yang untuk kami semua juga, Tuhan peliharakan hidup kami. Mungkin ada dari kami juga mengalami tantangan hidup yang berat di tengah situasi yang tidak menentu saat ini. Tuhan, kiranya anugerah-Mu dicurahkan bagi siapapun setiap kami. Kami sudah mengalami akan anugerah-Mu di dalam Tuhan Yesus, mengalami lahir baru dan diselamatkan. Mungkin ada yang belum, tapi Tuhan, ya belas kasihan-Mu tidak meninggalkan kami. Kami serahkan setiap kami semua dalam tangan Tuhan. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini, juga kehidupan kami dalam anugerah Tuhan. Kira ada berkat Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada perlindungan penyertaan Tuhan bersama kami, sehingga hidup kami semua boleh aman dalam anugerah Tuhan, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, yang bersyukur Engkau dengar doa kami, yang akan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang sangat mengasihi kami. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai di sini kita belajar bersama dari firman Tuhan. Saya rindu kita boleh mengalami indahnya hidup yang lahir baru, hidup di dalam Kristus, dan mengalami begitu banyak anugerahnya. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Bapak Ibu sekalian, selamat berjuang kembali, dan terus dengan semangat, dengan sukacita, Tuhan mengasihi kita semua dan memberkati kita semua. Amin.